Selamat pagi, perkenalkan saya Valensius Kiru SPD, saya guru produktif di TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek, yaitu untuk merakit dan memasang sistem rem dan komponen-komponennya. Bahan dan alat yang kita gunakan saya jelaskan satu persatu. Bahan yang kita gunakan untuk praktek sistem rem pagi hari ini, kita menggunakan mobil sedan ini, mobil Toyota Corolla. Kemudian satu unit ini. Kemudian alat-alat yang kita gunakan dalam praktek pagi hari ini, yang pertama kita menyiapkan dongkrak, ini ya, dongkrak untuk mendongkrak kendaraan ban yang akan kita buka dan memasang kembali. Kemudian yang berikutnya kita juga menggunakan jack stand untuk menahan kendaraan pada saat setelah diangkat dengan dongkrak untuk mempermudah proses praktek. Kemudian alat-alat yang kita siapkan, ada kunci momen, ini kita siapkan, ada satu kunci shock, kemudian satu kotak alat inbox ini, lalu ada pad, kemudian ada cairan rem, kemudian ada kunci roda, kemudian kuas, ada amplas, kemudian nampan, kemudian juga ada kain majun atau lap yang kita akan gunakan. Kemudian keselamatan kerja kita, untuk K3-nya kita menggunakan kacamata, kemudian sarung tangan ini untuk keselamatan kita dalam membongkar dan memasang merakit rem pada kendaraan yang akan kita praktek pada pagi hari ini. Ini yang kita persiapkan untuk kita praktek. Yuk, mari kita mulai dari yang pertama untuk proses pendongkrakan kendaraan untuk memulai praktek kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita pastikan kendaraan kita dalam keadaan yang kita letakkan dalam keadaan rata. Lalu kita mulai mendongkrak untuk mulai proses sistem merakit dan memasang rem. Kita dongkrak terlebih dahulu. Kita cari dongkrak pas posisi tengah dan sesuai pada tempatnya supaya kendaraan ini seimbang. Setelah kita dongkrak, baru kita letakkan jack stand untuk menahan. Baik, langkah selanjutnya bahwa setelah kita mendongkrak kendaraan, setelah dongkrak lalu kita pasang jack stand. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melepas ban. Baik, mari kita mulai. Kita lepas ini dulu penutupnya, lalu kita buka baut-baut. Ada 4 baut di sini, kita buka dulu. Kita longgarkan dulu. Lepas dulu baut-bautnya. Bautnya kita siapkan di nampan. Mur-murnya.
singkirkan dulu, lalu kita lepas ban. Ya. Action. Baik, setelah kita melepas ban, langkah selanjutnya adalah kita melepas baut pengikat silinder yang bawah untuk kita mengambil kampasnya. Kita menggunakan kunci ring 12. Ya, kita menggunakan kunci ring 12. Kita buka dulu. Sudah kita lepas baut pengikatnya. Sekarang kita ini ya, lalu kita lepas kampasnya. Lalu kita mengukur tebal kampas. Setelah kita lepas kampas rem, sekarang saatnya kita mengukur menggunakan ini. Alat ukur adalah jangka sorong atau jangka sorong ini, Mistral Insut ini. Kita mengukur ketebalan dari kampas rem. Kita ukur dulu. Sebentar. Setelah itu kita kancing dulu supaya tidak bergerak. Kita kancing dulu jangka sorongnya ini. Baik, kita baca ketebalannya ada 5 mili. Kita mengukur sisi yang lain, apakah sama? Kita mengukur sekali lagi, kita longgarkan lagi jangka sorongnya. Kita mengukur lagi ketebalannya kampas rem. Kita kencangkan dulu skru pengencang dari jangka sorong supaya ukuran kita tidak gerak kemana-mana. Setelah kita ukur tadi sama 5 mili. Kemudian kita ukur yang satunya lagi, kampas rem yang satunya, ketebalannya dengan jangka sorong. Luruskan dulu. Sudah, kita kencangkan dulu. Kita lihat hasilnya 5 mili. Di sisi yang lain kita ukur lagi. Di sisi yang lain ya, kita kencangkan dulu. Kita lihat hasil pengukurannya tebal kampas rem 5 mili. Ya, tebal kampas rem 5 mili berarti kesimpulannya masih bisa kita pakai, masih baik, masih bisa digunakan karena minimal 1 mili. Minimal 1 mili karena ini masih 5 mili, masih kita bisa pakai, masih baik. Kita mengukur diameter tebal piringan rem. Tebal piringan rem. Ukur dulu. Menggunakan alat ukurnya kita menggunakan jangka sorong ya. Kita menggunakan jangka sorong. Kita ukur dulu. Tebalannya piringan rem. Setelah itu kita kencangkan skru dari alat ukur ini jangka sorong supaya ukuran yang telah kita ukur tetap tidak gerak ya. Setelah kita kencangkan, kita angkat, lalu kita baca. Terbaca adalah
ukurannya 11,5, sementara minimalnya adalah 19,5. Dengan demikian berarti piringan rem ini harus diganti. Sudah baik. Selanjutnya adalah kita mengukur keolengan dari piringan rem ini. Kita menggunakan alat DTI, dial indikator, dial tester untuk mengukurnya. Kita pasang terlebih dahulu, kita cari tempat yang pas untuk memasangnya. Oke, kita kalibrasi dulu alat mulai dari nol. Lalu kita diberi tanda dengan menggunakan kapur. Lalu kita mulai mutar sampai pergerakan paling jauh untuk melihat keolengan dari piringan rem ini ya. Kita mulai mutar, jalan terus, naik, iya, mulai terus sampai paling jauh. Ya, nanti paling jauh adalah 0,25. Standarnya adalah 0,15, berarti tingkat keolengannya ini sudah di luar batas maksimal. Berarti memang piringan rem ini harus diganti. Sudah selesai, kita bongkar, buka kembali alatnya. Selanjutnya setelah selesai semua proses yang tadi, sekarang kita memasang kembali. Pertama kita memasang kampas dulu. Memasang kampas. Kita pasang baut pengikat silinder bawah. Pasang kembali. Selanjutnya kita mengunci baut pengikat silinder bawah dengan kunci momen dengan kekuatan 20 Nm dengan shock 12. Langkah selanjutnya setelah selesai, lalu kita memasang kembali ban. Kita memasang kembali ban. Kita pasang dulu. Lepaskan. Kita pasang kembali mur-mur pada baut roda. Kita menggunakan kunci roda 21. Setelah kunci roda baru kita menggunakan untuk menguatkannya adalah dengan kunci momen. Sekarang kita selanjutnya kita setelah kencangkan mur-mur pada baut menggunakan kunci roda tadi, terakhir kita mengencangkan menggunakan kunci momen ya. Kunci momen ini kita pasang dulu sambungan shocknya dengan shock N21 ya. N21 pasang dulu. Ini dengan kekuatannya adalah 107 Nm ya. 100 Nm dengan kunci momen.
Sekarang kita tutup penutupnya. Kita pasang penutupnya. Selesai. Ya. Baik, selanjutnya kita mempertebal kampas rem. Struknya kita kenakan 3 mili. Jadi kampas remnya adalah 3 mili. Masih masuk. Kita ngecek persinggungan antara kampas dengan diameter normal ya. Kita cek persinggungannya. Persinggungannya masih baik. Oke, semua kita pasang kembali gas kemahannya dari kampas. Ya, selanjutnya kita pasang tromolnya. Ya, setelah kita mencapkan tromolnya, selanjutnya kita pasang kembali ban. Pasang kembali ban. Pasang kembali ban. BRI Menggunakan kunci roda M21. Setelah itu kita akan kencangkan menggunakan kunci momen. Selanjutnya setelah kita kancing mut-mut roda ini dengan kunci roda, kita kencangkan dengan menggunakan kunci momen 107 Nm. Kencangkan dulu dengan kunci shock 21 ya. Baik, selanjutnya kita cek pedal ya. Kita ukur dulu. Ukur. Kita baca. Ini adalah jaraknya adalah 160 mili atau 16 cm. Kemudian kita tekan. Ini jaraknya 5 mili. Action. Baik, kita telah selesai pada hari ini. Kita praktek merakit dan memasang sistem rem dan komponen-komponennya. Telah kita lakukan bersama, kita laksanakan bersama. Semoga lewat video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita dalam pembelajaran bersama tentang sistem rem dan komponen-komponennya. Terima kasih. Salam SMK Bisa.